Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempersatukan kita dalam majelis ilmu ini, di mana majelis ilmu ini adalah di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang mukmin. Dikarenakan ketika seorang hamba bisa duduk di majelis ilmu, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Selain mendapatkan ilmu, dia pun akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia itu ikhlas ketika menghadiri majelis ilmu, maka tentunya dia akan mendapatkan keutamaan, dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita ingin senantiasa berada di jalan yang lurus, yang mana jalan yang lurus ini adalah jalan yang mudah untuk mendapatkan keridhaan dan juga surga Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan yang lain yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mendapatkan surga dengan cepat, dengan mudah, kecuali dengan menuntut ilmu. Ma'asyiral ikhwah wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan atau mungkin diumumkan, bahwasanya kita akan memulai mempelajari atau membaca satu kitab yang berkaitan dengan adab, satu kitab yang dipuji oleh para ulama, satu kitab yang sangat berharga, satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala jaga hingga saat ini. Nah, kitab tersebut adalah Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Ya. Dari kitabnya atau dari judul kitabnya itu mungkin bisa dikatakan unik. Ya. Taib Raudhah. Apa artinya Raudhah? Taman. Ya, kemudian Uqala jamak dari aqil. Ya, itu orang yang berakal. Nuzhah, apa artinya nuzhah? Nuzhah, apa artinya nuzhah? Liburan atau hiburan atau wisata. Al-Fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita gabung taman orang-orang yang berakal dan hiburan atau wisata bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini judul kitabnya. Ya, judul kitabnya. Ya, kok judul kitabnya seperti itu? Apa hubungannya dengan ilmu? Ya, taman orang-orang yang berakal dan
wisata atau hiburan bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Kalau kita perhatikan, banyak kitab yang ditulis oleh para ulama yang judulnya menggunakan raudhah atau semacam dengan itu atau semak dengan itu. Ya, yang bermakna taman. Selain Raudhatul Uqala, ada satu kitab yang terkenal yang menggunakan kata taman. Apa itu? Riyadus Shalihin. Riyad jamak dari raudhah. Ya, Riyadus Shalihin. Taman-taman orang yang soleh. Taib. Ada juga di sana kitab yang mungkin ada yang aliyah di sini yang setingkat yang kuliah di sini ada. Kalian pelajari apa? Raudhatun Nadhir. Raudhatun Nadhir. Taman orang yang memandang, yang melihat, kemudian Wajunnatul Munadhir, dan perisai bagi orang yang untuk yang berdebat ya. Nah, Raudhatun Nadhir di sini pakai raudhah. Dan juga banyak di sana kitab-kitab yang lain. Misalkan kitabnya An-Nawawi menggunakan judul Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Ya, taman orang-orang yang arif, bijaksana. Tapi kalau misalkan kita baca, ternyata bukan tentang taman, bukan tentang tanaman, bukan tentang tempat-tempat yang indah, bukan. Tapi tentang ilmu semua. Mengapa demikian? Dikarenakan para ulama, mereka itu menilai dan mereka merasakan bahwasanya ketika mereka menelaah permasalahan-permasalahan agama, ketika mereka membaca kitabullah, ketika mereka mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ketika mereka membahas tentang suatu permasalahan dalam agama, mereka merasakan kenikmatan dalam dirinya, merasakan kebahagiaan, seakan-akan mereka berada dalam taman-taman yang indah. Itulah para ulama. Ya, itulah para ulama. Nah, mereka ketika mereka butuh hiburan, mereka datangnya ke maktabah. Ya, mereka datangnya ke maktabah, buka buku, buka kitab. Ketika mereka mendapatkan faidah, akhirnya mereka terhibur. Mereka bahagia. Nah, apakah antum merasakan demikian? Nah, sekarang nih antum belajar di sini. Ya, kira-kira bahagia nggak duduk di sini atau terpaksa? Kalau misalkan terpaksa berarti belum merasakan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Ya, berarti ketika seseorang ya merasa jenuh, merasa terpaksa, merasa tidak nyaman di majelis ilmu, dikit-dikit lihat jam, ya, ingin segera cepat selesai. Nah, berarti apa? Ada sesuatu dalam hatinya yang perlu diperbaiki, yang perlu dia untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hatinya itu bersih, apabila hatinya itu ya baik, maka dia akan menikmati ilmu tersebut. Karena apa? Karena ilmu adalah cahaya. Ya, ilmu adalah cahaya. Sebagaimana kata Al-Waqi', ya, sebagaimana dalam bait syair yang terkenal yang dinisbahkan pada beliau. Ya, wa alam annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Ya, cahaya maksudnya apa cahaya di sini? Cahaya yang menerangi kita. Ya, cahaya yang menerangi kita sehingga yang dulunya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Kita ketika kita dilahirkan, ketika kita masih kecil, ketika kita dalam keadaan bodoh, dunia itu terasa gelap. Mengapa? Karena banyak hal yang kita tidak ketahui. Ya. Ketika kita banyak hal yang tidak kita ketahui, akhirnya banyak salahnya. Ya, banyak salahnya, banyak terjatuhnya. Ketika seseorang kurang ilmunya, akan banyak terjatuhnya. Ya, sebagaimana kita, misalkan seseorang mengendari mobil, tidak tahu arah, ya harusnya belok, ini malah lurus terus. Makanya jatuh. Kenapa? Tidak tahu ilmu. Tidak tahu ilmu, tidak tahu arah. Dan demikian juga kita, ketika kita menapaki Shiratal Mustaqim, ketika kita menapaki jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ilmu, kita butuh petunjuk. Kalau kita tidak tahu petunjuknya, terjungkal kita, terjatuh, tersesat kita. Nah, oleh karenanya para ulama sangat butuh pada yang namanya ilmu.
Agar apa? Agar semua perkara itu terang benderang. Agar kebodohan, kegelapan yang ada dalam dirinya itu lama-lama hilang. Taib. Salah satu bukti bagaimana ulama itu mementingkan ilmu. Tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tahu? Siapa namanya? Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abi Salam Ibnu Taimiyah. Ya. Naam, Al-Harrani, ya. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Taib. Taqiyuddin, beliau dapat julukan Taqiyuddin. Ya. Makanya kalau dalam madzhab Hambali, kalau seseorang mengatakan Syekh Taqiyuddin, nah Syekhul Islam yang dimaksud. Syekh Taqiyuddin berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pernah satu saat ketika beliau masih kecil, beliau diajak oleh orang tuanya. Untuk apa? Jalan-jalan. Ayo kita keluar ke tempat fulan, ya ke satu tempat, ya agar kita bisa merasakan keindahan di sana. Hiburanlah. Syekh Islam kemudian mengatakan apa? Ini masih kecil. Anak kecil 7 tahun, 8 tahun, ya, atau 9 tahun, atau 10 tahun. Normalnya anak kecil itu kalau misalkan ayo jalan-jalan, pasti apa? Langsung. Ya, langsung apa? Yang dulunya sedih pasti semangat langsung. Dan kalau misalkan enggak jadi pasti marah-marah. Anak kecil. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika diajak untuk jalan-jalan, apa yang beliau katakan? Saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Karena apa? Saya sedang ingin belajar. Ya, belajar. Nah, akhirnya benar belajar. Orang tuanya, kakak-kakaknya semuanya berangkat, ya, jalan-jalan, kemudian lihat pemandangan. Syekhul Islam di atas meja, ya di atas kursi, kemudian di hadapan kitab. Nah, ketika pulang, kakaknya datang. Subhanallah, kita tadi melihat pemandangan indah. Antum sih nggak lihat, katanya. Itu bahasa seperti itu. Antum sih nggak lihat, masya Allah tadi kita lihat pemandangan yang bagus, pemandangan yang indah. Kata Syekhul Islam, antum ta'tuna wa ma'alaikum syai'. Antum datang pulang, tapi antum tidak bawa apa-apa. Sedangkan ana fi ghaibatikum qad hafidtu kada wa kada. Sedangkan aku ketika kalian pergi, aku sudah menghafal satu kitab. Kitabnya kitab nahwu lagi. Kitab nahwu. Ya, siapa di sini yang suka nahwu? Nah, nahwu. Ya. Tapi satu kitab yang rumit, yang maksudnya banyak kaidah gitu. Itu dihafal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika diajak untuk jalan-jalan. Karena apa? Karena memang beliau merasakan lebih nikmat ketika berada di hadapan kitab. Hal ini pun disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsyaikh. Pernah dengar? Syekh Shalih Al-Utsyaikh, seorang ulama ya Arab. Beliau masih hidup, hafizahullah taala. Beliau dulu menteri agama di Arab Saudi. Beliau dalam satu muhadharah pernah menyampaikan, saya demi Allah tidak punya teman dekat. Saya tidak punya tempat, saya tidak punya villa untuk beristirahat. Tidak punya istirahat. Biasanya kalau misalnya orang kaya di sana, biasanya punya istirahat di gurun, di padang pasir, punya satu, bisa dikatakan villa lah. Ya, saya tidak suka jalan-jalan. Teman saya satu-satunya adalah kitab. Nah, makanya masya Allah kalau misalkan beliau, antum dengar muhadharah beliau, nah mungkin yang ikut muhadharah kajian anak yang pertama kali di sini tentang apa? Tentang tafsir Al-Kahfi, Anda dapatkan itu dari muhadharah beliau. Muhadharah Syekh Shalih Al-Utsyaikh tentang tafsir atau maqasid atau ma'ani surat Al-Kahfi. Nah, itu kalau misalkan dengar kajian beliau atau muhadharah beliau, masya Allah, seakan-akan kita tuh ditampakkan kitab per kitab. Ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya. Nah, masya Allah beliau. Taib. Itu karena apa? Karena teman dekatnya adalah kitab. Nah, juga yang lain banyak masyayikh. Syekh Khalid Ar-Raddadi atau Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau pernah baca Maktabah Damaskus yang sangat banyak kitabnya itu. Nah, 2 kali putaran semuanya sudah dibaca. Ya, ribuan kitab telah dibaca oleh beliau.
Itulah ulama. Karena mereka merasakan tadi, ketika mereka jenuh, ketika mereka sedang ada permasalahan, ketika mereka butuh sesuatu hiburan, yang mereka datangi adalah maktabah, kitab-kitab. Nah, itulah hiburan mereka. Nah, tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh jalan-jalan. Ya boleh jalan-jalan. Ya, tapi bagi para ulama yang lebih membahagiakan itu adalah mendapatkan faidah dari suatu kitab. Nah, mengapa sih mereka bisa merasakan seperti itu? Dikarenakan sekarang ketika kita jalan-jalan, apa tujuannya? Apa tujuan kita jalan-jalan? Healing, ya. Sekarang bahasanya kan healing, ya, atau healing, ya. Apa healing itu artinya? Pengobatan, ya kan? Mengobati hati yang sedang pusing, yang sedang jenuh dengan berbagai macam urusan dunia. Akhirnya dia jalan-jalan, refreshing, untuk apa? Untuk agar hatinya, pikirannya kembali segar. Taib. Kalau kita mendalami dalam bab akidah, bab tauhid, hati itu sebenarnya bagaimana sih hakikat hati itu? Hakikat hati itu kan sebenarnya di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan bagi hati kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan itu sebab agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, agar kita bisa mendapatkan kesejukan, agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Tapi bukan pemberi ketenangan, bukan pemberi kebahagiaan. Paham? Jalan-jalan itu sebab saja. Sedangkan yang memberi ketenangan atau kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang memahami kitab, ketika seseorang belajar, akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kebahagiaan turun. Dan juga antum sudah mendengar mungkin berkali-kali tentang keutamaan majelis ilmu, di mana apa? Di mana turun ketika seseorang membahas Al-Qur'an, ketika seseorang membahas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau malaikat turun, atau sakinah. Ya. Nah, sakinah turun. Nah, turun kepada orang yang menuntut ilmu. Dari situlah kebahagiaan atau ketenangan muncul. Nah, jadi itulah mengapa kitab-kitab para ulama banyak yang berjudul dengan taman-taman. Ya, dikarenakan dengan membaca suatu kitab, mereka merasakan ketenangan, mereka mendapatkan kebahagiaan yang mana kebahagiaan tersebut lebih mereka dapatkan daripada hanya sekedar jalan-jalan. Taib. Kitab ini adalah kitab yang berisi tentang adab-adab, ya, tentang akhlak-akhlak, dan kitab ini dipelajari ya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau sekarang di di tingkatan sanawiyah, tingkatan SMA di Arab Saudi. Ya, dipelajari kitab ini sebagai madah qiraah, dan pelajaran qiraah atau pelajaran mutalaah, ya. Ini kitab ini yang digunakan. Nah, oleh karenanya kitab ini juga direkomendasikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika dalam Kitabul Ilm Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan di antara kitab yang penting untuk dibaca oleh seorang penuntut ilmu adalah kitab ini. Kitab Rawdatul Uqala. Kenapa? Agar akalnya itu sempurna. Ya, agar akalnya itu maksimal. Ya, agar akalnya itu bisa maksimal dengan mempelajari kitab adab, kitab tentang akhlak. Kitab ini ditulis oleh Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Pernah dengar Sahih Ibn Hibban? Pernah dengar kitab atau ulama hadis namanya Ibn Hibban? Nah, inilah yang akan kita baca di antara kitab-kitabnya. Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala, beliau lahir pada tahun 270 Hijriah dan meninggal tahun 354 Hijriah. Artinya umur beliau kurang lebih 84 tahun. Nah, beliau adalah seorang ulama yang banyak sekali gurunya. Bahkan beliau pernah mengatakan, la'allana qad katabna
akthar min alfi syekh. La'allana qad katabna akthar min alfi syekh. Ya. Nah, bisa jadi aku telah menulis hadis lebih dari 2000 syekh. Nah, artinya beliau telah berguru pada 2000 syekh kurang lebih. Nah, karena beliau semangat dalam menuntut ilmu, berbagai negeri, ya sebagaimana kebiasaan para ulama terdahulu, ya. Nah, mereka mengelilingi Jazirah Arab dari mulai Irak, kemudian Syam, kemudian Mesir, Yaman, Hijaz, balik lagi sampai ke Uzbekistan, terus itu ribuan kilo mereka arungi, mereka jelajahi dengan berjalan kaki untuk mendapatkan hadis demi hadis. Oleh karenanya ilmu mereka itu barokah, dikarenakan perjuangan, dikarenakan karena niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah, untuk menjaga sunnah. Makanya sampai sekarang karya-karya mereka masih dibaca oleh kaum muslimin. Beribu-ribu tahun sampai sekarang karya mereka masih abadi. Ya, masih dibaca oleh kaum muslimin, dan setiap kita mengucapkan nama mereka kita doakan rahimahullah. Baik. Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah taala seorang ulama hadis. Nah, disebutkan dalam dalam Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala. Nah, karangan siapa? Syiar A'lamin Nubala? Ini siapa Syiar A'lamin Nubala? Itu terkenal. Al-Dhahabi. Ya, Al-Dhahabi itu 32 jilid atau lebih. Ya, kitab tentang biografi para ulama. Ya, di maktabah ada. Nah, semoga Allah mudahkan untuk bisa membaca kitab tersebut. Taib. Al-Dhahabi rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala tentang Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah taala, kata beliau, al-imamu al-alamatu al-hafidhu al-mujawwidu Syekhun Khurasan sahibul kutub al-masyhurah. Ya, kata Al-Dhahabi rahimahullah taala, Ibnu Hibban itu seorang imam al-allamah, seorang yang tinggi ilmunya, luas ilmunya, al-hafidh, yang menjaga, ya, hafidh ini yang menjaga agama ini, yang hafal ilmu, berbagai macam ilmu, al-mujawwid, yang membaca Al-Quran dengan sangat indah, ya, Syekhul Khurasan, Syekh negeri Khurasan, sahibul kutub al-masyhurah, beliau penulis kitab yang terkenal, ya, bahkan kitab beliau itu banyak sekali, beliau banyak. Mungkin kitab beliau bisa ada puluhan judul, dan masing-masing judul itu ada yang 10 jilid, 15 jilid, 6 jilid, 7 jilid. Ya. Nah, artinya beliau sahibul kutub, banyak sekali menulis kitab. Tapi qadarullah wa masyafa'al, kitab-kitab beliau itu banyak yang hilang. Kitab-kitab beliau banyak yang hilang. Ya, mungkin yang sekarang ada sampai saat ini adalah Sahih Ibnu Hibban Al-Musnad. Ya, kemudian ini kitab Radul Uqala, nah, Manuzatul Fudala, ya, dan beberapa kitab yang lain. Mengapa sebabnya? Sebab kitab-kitab beliau banyak yang hilang dikarenakan sebelum beliau wafat, beliau itu mewakafkan kitab-kitabnya di maktabah di negeri beliau. Ya, di negeri beliau. Qadarullah, orang-orang yang ada di negeri beliau itu kurang peduli pada kitab-kitab para ulama. Akhirnya semakin zaman berlalu, kitab-kitabnya pun usang, akhirnya hancur dan hilang, tidak tersisa. Ya, itu sebabnya. Nah, qadarullah ma syafa'al. Taib. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Hakim ini termasuk muridnya. Taib. Ibnu Hibban ini syekhnya, di antara syekh yang terkenal dari beliau adalah Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, beliau Imam Ibnu Khuzaimah ini dia punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah, dan beliau Ibnu Khuzaimah ini mendapatkan julukan dari para ulama dengan Imamul A'immah. Imam Al-A'immah, imamnya para imam. Nah, beliau
adalah gurunya Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Hibban punya murid, siapa? Al-Hakim. Ya, atau kalau misalkan dalam Bulughul Maram, dalam kitab hadis, Shahahu Al-Hakim. Al-Hakim ini muridnya. Murid dari Ibnu Hibban. Ya, rahimahullah taala. Berkata Al-Hakim tentang Ibnu Hibban, mengatakan Abu Hatim Al-Busti Al-Qadhi kana min awi'atil ilmi. Ya, Abu Hatim Al-Busti Al-Qadhi, seorang qadhi, seorang hakim, dan beliau merupakan bejananya ilmu. Bejananya ilmu, artinya ilmu banyak tertuang di beliau. Ya, bejana ilmu dalam ilmu bahasa, dalam fikih, dalam hadis, dalam nasihat, dan termasuk uqalaur rijal, termasuk orang yang paling berakal. Nah, itu kata muridnya Al-Hakim. Taib. Kemudian beliau sedikit bahwasannya tidaklah ada para ulama kecuali mereka itu akan mendapatkan ujian. Nah, sama Imam Al-Busti pun, Imam Ibnu Hibban pun, beliau mendapatkan ujian dari orang-orang yang dengki kepada beliau. Sebagaimana Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari, beliau mendapatkan ujian dari orang yang dengki pada beliau. Ya, Imam Muslim demikian terbawa karena permasalahan Imam Bukhari. Imam Ahmad apalagi, ya, Imam Syafi'i demikian, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya. Imam Abu Hanifah di penjara, Imam Malik tangannya sampai cacat, ya, dikarenakan dihukum oleh penguasa ketika itu. Imam Syafi'i di penjara, difitnah. Nah, Imam Ahmad apalagi, ya, terkenal kisahnya, dicambuk, ya, di penjara bertahun-tahun. Demikian juga Imam Al-Busti. Beliau difitnah, beliau dihasadi, sehingga beliau mendapatkan ujian yang berat ketika beliau ada yang hasad pada beliau. Nah, intinya ini adalah satu kitab dari seorang ulama hadis. Ya, tentunya hadis-hadis yang beliau bawakan, ya, adalah hadis-hadis yang insyaallah kebanyakannya sahih. Baik. Kita masuk pada kitabnya. Nah, dalam kitab ini mungkin pembacaan kitab ini dikarenakan waktu yang, ya, terbatas, maka tidak bisa untuk kita baca semua. Nah, mungkin dan juga dikarenakan kekurangan ilmu, kita ambil yang paling penting, ya, yang kita akan ambil yang terpenting dari yang penting-penting. Taib. Kitab ini didahului oleh muqaddimah dari Imam Al-Busti rahimahullah taala. Taib, di mana beliau berkata, Alhamdulillahil mutafarridi biwahdaniyatil uluhiyah al-muta'azzizi bi'azamatir rububiyyah al-qaimi ala nufusil alami biajaliha. Taib. Di sini ada, ketika beliau membuka dengan mukadimah ini ada satu perkara yang penting bagi kita dalam masalah akidah dan masalah tauhid. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillahi mutafarridi biwahdaniyatil uluhiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang diesakan dengan uluhiyahnya. Artinya beliau diesakan, artinya Allah Subhanahu wa taala diesakan dengan uluhiyah. Baik. Al-muta'azziz bi'azamati rububiyyah. Yang dimuliakan, yang diagungkan dengan rububiyahnya. Dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, rububiyah. Kemudian al-qaimi ala nufusil alami bi ajaliha. Yang mengatur alam semesta ini, ya, dengan waktu-waktunya, yang telah ditetapkan. Wal alimi bitaqallubiha wa ahwaliha, yang mengetahui perubahan-perubahan alam dan juga kondisi-kondisi alam. Baik. Dari sini saja kita mendapatkan satu faedah yang penting. Apa? Dari zaman Ibnu Hibban rahimahullah taala sudah dikenal dengan istilah rububiyah, uluhiyah. Dan setelah beliau menyebutkan itu tadi apa? Al-Qaim, yang menguasa, ya, yang mengatur alam semesta, yang mengetahui alam semesta. Artinya apa di sini? Ada penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, pembagian tauhid menjadi tiga. Menjadi tiga itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah dikenal oleh para salaf. Ya, sudah dikenal oleh para salaf. Bukan istilah yang bid'ah.
bukan istilah yang baru dalam agama ini. Dikarenakan disebutkan oleh Ibnu Hibban, seorang ulama salaf. Ya, bahkan di sana ada satu kitab yang berjudul Al-Qaulus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim tauhid. Al-Qaulus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim tauhid. Ya. Nah, ini kitab yang membahas khusus tentang orang-orang yang membantah bahwasanya nggak ada yang namanya tauhid dibagi jadi 3. Ini bid'ah. Ya. Ada yang mengatakan itu ada. Di Indonesia aja. Di Indonesia ada. Ya, di Indonesia ada. Mantan panglima yang sudah sekarang dibubarkan organisasinya. Paham mungkin? Nah, dia pernah mengatakan, apa itu Wahabi katanya membagi tauhid menjadi 3. Ya, istilahnya dari mana itu? Ya, kita lihat di sini. Ya, disebutkan rububiyah, uluhiyah. Istilah yang sudah dikenal oleh para salaf. Nah, artinya taqsim tauhid itu bukan istilah yang bid'ah, bukan istilah yang kita membagi tauhid jadi kita artinya menjadikan Tuhan jadi 3, enggak. Tapi kita hanya bagaimana memahami, ya, setelah ulama mempelajari semua Al-Qur'an dan As-Sunnah, ternyata mereka memahami bahwasannya tauhid itu seseorang tidak bisa menjadi seseorang yang benar-benar bertauhid kecuali dengan mengimani 3 hal ini. Dikarenakan ada sebagian manusia, sebagian kaum muslimin yang hanya mengimani rububiyahnya saja, tanpa mengimani uluhiyahnya. Ya, yaitu para penyembah kubur, penyembah berhala. Ya, inilah orang-orang yang tidak memahami atau yang tidak mempraktekkan atau yang tidak merealisasikan tauhid uluhiyah. Taib. Kemudian di situ Ibnu Hibban rahimahullah menyebutkan bagaimana pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana juga beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dengan berbagai macam akhlak yang dengannya manusia itu bertindak sesuai dengan akhlak-akhlaknya yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Ya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya al-mujtaba yang terpilih, al-murtada dan rasulnya yang murtada yang diridhai, ba'athahu binuril mudi. Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah dengan cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang. Nah, di situ ada pujian kepada Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan mukadimahnya. Nah, kemudian setelah itu beliau dalam mukadimahnya juga menyebutkan alasan mengapa beliau itu menulis kitab ini. Kenapa beliau menulis kitab ini? Nah, kitab Sahih Bukhari ada alasannya kenapa beliau menulis kitab As-Sahih. Imam Muslim juga demikian. Pokoknya tiap ulama itu ketika membuat satu karya, di antara mereka ada yang memiliki tujuan, ada yang memiliki latar belakang. Nah, di sini Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala ada latar belakangnya kenapa beliau menulis kitab Raudhatul Uqala. Beliau menyebutkan, amma ba'du fa inna zamana qad tabayyana lil aqili taghayyuruhu wa la halil labibi tabadduluhu haitsu yabusa dar'uhu ba'dal ghazarah wa dabula far'uhu ba'dan nadarah wa nahila 'uduhu ba'da rutubah wa basha'a madaquhu ba'dal adubah. Nah, kata beliau, sesungguhnya zaman ini, zaman beliau ya, bukan zaman sekarang, tapi zaman beliau. Beliau tadi meninggal tahun berapa? 354 Hijriah. Artinya beliau termasuk Qarnun Ar-Rabi', abad keempat. Ya, sekarang kita berada di abad ke-15. Ya, abad ke-15 sekarang kita. Tapi beliau hidup pada zaman abad keempat. Beda 1000 tahun dengan kita, 1100 tahun dengan kita. Artinya apabila zaman beliau seperti itu, apalagi zaman kita sekarang, ya, lebih prihatin lagi. Ya, kalau Ibnu Hibban ketika zaman beliau geleng-geleng kepala, kalau beliau masih hidup pada zaman sekarang, nggak tahu bagaimana reaksinya, ya, melihat keadaan kaum muslimin seperti ini. Taib, kata beliau, sesungguhnya zaman telah berubah. Ya, sesungguhnya zaman telah berubah bagi orang yang berakal. Sesungguhnya orang yang berakal, dia pasti merasakan bagaimana zaman ini telah berubah. Ya, kemudian telah berubah di mana ya kantong ilmu, di mana ilmu yang dulunya melimpah
sekarang telah kering kerontang. Kata beliau, artinya apa? Kebodohan sudah merajalela. Kebodohan telah tersebar di zaman beliau, zaman para ulama. Nah, zaman para ulama. Tapi menurut beliau bahwasanya kebodohan telah tersebar dikarenakan kata beliau dar'uhu ba'dal ghazarah, ya apa? Haitsu yabusa dar'uhu ba'dal ghazarah. Ya, kantong di sini sebenarnya dar'u adalah kantong susu bagi hewan. Ya, jadi hewan kalau misalkan punya kantong sapi, ya, yang ada apa? Kantong susunya itu disebut dengan dar'u. Tapi di sini merupakan hikayah, merupakan perumpamaan tentang kantong ilmu. Bahwasanya kantong ilmu sebelum yang telah terisi penuh sekarang telah kering kerontang. Artinya telah banyak kebodohan yang tersebar. Ya, kemudian cabang-cabang ilmu yang dulunya segar sekarang menjadi layu. Kemudian batang-batang ilmu, ya, yang dulunya keras, yang dulunya segar sekarang menjadi lapuk. Ya, artinya ilmu itu sudah banyak ditinggalkan. Kebodohan sudah merajalela. Nah, kemudian yang dulunya ilmu itu indah, ilmu itu manis rasanya, sekarang sudah pahit. Ya, artinya ilmu yang dipelajari pun sudah berbeda. Karena kan memang ketika zaman beliau 354 itu sudah zamannya dinasti Abbasiyah, ya, bahkan setelah dinasti Abbasiyah yang mana ilmu-ilmu filsafat, ilmu kalam sudah tersebar. Artinya bukan kembali kepada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ketika itu. Nah, sudah banyak syubhat. Kemudian kata beliau, fanabagha fihi aqwamun yad'una tamakkun min al-aqli biisti'mali diddi ma yujibu al-aqlu min syahwati sudurihim. Ketika zaman seperti ini muncul suatu kaum yang mengaku-ngaku mereka itu berakal, tapi ternyata mereka melakukan hal-hal yang di luar akal. Ya, mereka mengaku orang-orang yang berakal, tapi ternyata mereka melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang berakal. Lihat bagaimana inqalabal umur. Menganggap mereka berakal, tapi ternyata tidak berakal. Baik, sudah maghrib ya. Nah, baik, insyaallah mungkin setelah maghrib kita lanjutkan sedikit tentang sebab penulisan ini. Baru setelah itu kita masuk ke juz amma, insyaallah. Baik. Ya, sudah masuk ke. Nah, kita tutup dulu, kita lanjutkan setelah maghrib biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.